Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Mata kuliahnya matematika diskrit, babnya aritmatika modulo, bagian kedua ya. Kalau bagian pertama kita belajar dasar tentang aritmatika modulo. Sekarang kita belajar yang namanya adalah ini babnya. Sekarang coba kita belajar tentang inverse modulo ya. Inverse modulo. Nah, gitu. Kita belajar dengan inverse ya. Oke, ini katanya sengaja nggak saya hapus ya, biar tahu sejarahnya, ceritanya. Ya, kita belajar tentang inverse modulo, ya, inverse modulo. Oke, ada bab yang perlu kita pelajari di video ini. Kalau belum menyimak, kemungkinan akan bingung ya. Ditinjau dulu video sebelumnya untuk menyimak video bagian kedua ya. Karena apa? Di sini ada namanya teori relatif prima. Nah, relatif prima. Udah belum ya? Relatif prima ya? Udah ya, relatif prima udah. Ya, relatif prima. Jadi syarat gitu ya, dua bilangan misalnya dua bilangan bulat ya. Ini X sama Y. Oke. Itu memiliki inverse modulo begitu jika kedua bilangan tersebut adalah relatif prima. Begitu. Relatif prima itu apa? Relatif prima itu PBB gitu. PBB antara X dengan Y itu sama dengan 1. Begitu ya. Begitu. Itu relatif prima. Kok X sama Y benar ya? Sama dengan 1. Itu seperti itu. Kedua, oke, ini pertama gitu. Kedua, inverse modulo dari X modulo dengan Y misal sama dengan Z begitu. Misal ya, Z. Maka nanti kalau diuji begitu, kalau diuji X kali Z itu kongruen, masih ingat ya? Ini kongruen dengan 1 jika dimodkan dengan Y. Bingung kan? Ya itu ya, ini kita coba aja ya. Kalau masih teori awal itu bingung. Kita coba langsung ke contoh soal. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Oke ya. Oke, kita coba contoh soal. Yang A. Oke, yang A. Ya, warna-warni ya. Kita pakai pulpen ini ya. Yang A itu adalah 4 gitu mod dengan 9 gitu ya. Oke, kita coba sekarang. Pertama harus relatif prima. Ya, relatif prima ya, ingat ya. Kita cek sekarang. 4 begitu dibagi dengan 9, ini saya kasih dengan 0 kalikan ya. Plus 4. Bisa ya? Kiri dan kanan sama ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Karena belum 0 masih ingat ya? Karena belum 0, belum sama dengan 0, maka lanjut ya. Berarti di sini ini 9 begitu. 9 di sini 4 begitu. Kalikan berapa? 2 kan 8 ya, ini 9. Sisanya adalah 1. Oke, belum 0 juga. Berarti lanjut 4 di sini. Gitu, 1 di sini. 4 bagi 1 berapa? 4. Sisanya berapa? 0 gitu ya. Sudah 0. Ini adalah hasilnya PBB-nya. Berarti kesimpulannya apa? Relatif prima ya. Relatif prima kesimpulannya. Nah, kesimpulannya relatif prima. Sekarang berapa nilai Z-nya kan gitu ya. Bingung kan? Nah, untuk mencarinya itu, sini aja ya. Untuk itu, kita sekarang cari persamaan seperti ini ya. Persamaan seperti ini. Oke. Ini saya hapus saja. Ya, saya hapus. Begitu saya hapus, sekarang untuk mencarinya gini caranya. Ini kan persamaannya 9 sama persamaan. Ya boleh juga persamaan nilai ya. 9 sama dengan 4 kali 2 tambah 1. Ini bisa tak tuliskan seperti ini. Saya tuliskan seperti ini. 1, kan ujungnya saya nyari 1. Lihat ini ya. Ini kita nyari ujungnya 1. Harus 1 ini kan ini. Ini kita nyari ini. Harus nanti kongruen dengan 1. Berarti kita tulis 1 di sini sama aja kan 9. Boleh? Boleh ya. 9 dikurangi 4 kali 2. Nah, begitu. Di mana persamaan ini, saya kasih warna beda. Di mana persamaan ini, gitu, ada nilai antara 4 sama 9. Syaratnya itu. 4-nya ada, 9-nya ada. Berarti oke, sudah, gitu. Bingung. Kita list lagi ya, itu. Sekarang kita list lagi di sini. Jadi tadi gimana? 1 sama dengan itu 9 dikurangi 4 kali 2. Nah, ujungnya harus 1 nih, karena nanti kita nyari kongruen dengan 1 gitu ya. Maka bisa tuliskan 1 begitu 9 saya buat positif, boleh ya? Oke. Kemudian di sini min 2 kan? Kali 4. Nah, maksud saya ini 9 sama 4 terus ada. Kan ini nilainya tadi 4 sama 9 ya. Berarti 9 sama 4 terus ada gitu. Sekarang
ini kalau saya ubah ke sini, nilai 4 mod 9 tadi, oke, berarti ini X, anggap aja ya, ini Y, gitu kan, ya, warnanya beda lagi dah, warnanya beda lagi dah, gitu ya, ini X, ini Y, oke ya, berarti selalu seperti ini, nah, berarti X dikali dengan Z kongruen dengan 1, gitu, saya ulang ya, mod dengan Y, berarti seperti apa, X-nya berapa, 4, saya kali dengan Z, begitu. Nanti akan kongruen dengan 1, kalau dimodkan dengan Y-nya berapa? 9. Yang kita cari apa di sini? Z-nya. Lihat, 4 kali berapa kongruen dengan 1 mod 9. Gitu. Nilai Z-nya berapa? Di sini. Nah, berapa sini? Min 2. 4 kali min 2, berarti Z-nya sama dengan, Z-nya sama dengan min 2. Nah, nilai min 2 ini sama dengan inverse dari X 4 mod 9. Bingung kan? Udah nggak bingung ya? Oke, kita coba cek sekarang. Nah, kita cek sekarang. Di sini aja ya, nanti lanjut. Jadi kita cek sekarang. Jadi 4 Z-nya berapa tadi? Min 2 kongruen dengan 1 gitu ya, mod dengan 9 begitu ya. Sekarang kita cek sekarang. Kita cek ya. 1 mod dengan 9 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Bingung ya? Kita cari 1 sama dengan 9 dikali 0 plus 1. Hasilnya berapa? 1 ya? Oke, cocok ya? Cocok. Sekarang 4 kali min 2, min 8 ya. Min 8 mod dengan 9. Hasilnya berapa? Berarti di sini min 8 begitu. Dibagi dengan 9, itu saya kasih 0 di sini. Salah. Bukan 0, salah. Kasih 1. Nanti biar ini kasih nilai di sini min 1, bukan 1 ya. Min 1. Min 1 ditambah dengan 1. Gitu kan. Ditambah dengan 1 supaya min 8 kan. Ini kan min 9 ditambah dengan 1 gitu kan. Kan min 8 ya. Hasilnya min 8. Berarti ini hasilnya 1. Nah, benar nggak sekarang? 1. Bener ya? Jadi ini kongruen, bener kan? Ini kan 1 hasilnya, ini juga 1 mod 9. Jelas ya? Udah jelas ya? Oke, begitu. Jadi kesimpulannya 4 mod 9 gitu, inverse-nya adalah min 2. Gitu ya. Inverse-nya adalah min 2. Gitu ya. Inverse-nya adalah min 2. Lanjut ya. Sekarang 17 mod 7 di sini ya. Kasih warna beda aja ya. 17 mod 7 ini sini yang B ya, yang B adalah 17 gitu mod dengan 7. Oke, kita cari sekarang apakah dia relatif prima ya. 17 dibagi dengan 7 itu berapa? 7 kali 2 14 ya. 7 kali 2 aja ya. Kalau kali 3 kebanyakan ya. 7 kali 2 itu 14 ditambah dengan 3. Oke, belum 0 ya. Lanjut. 7 ke sini, gitu kan? 7, 3-nya ke sini. Nah, 3, ini kali 2 aja ya, kan? Gitu, 7 kali 2, 6, ditambah dengan 1. Belum 0, oke. Belum 0, berarti 3 ke sini. Begitu, 1-nya ke sini. Begitu ya, 1 ke situ. 3 bagi 1, 3. Sisanya berapa? 0. Oke, sudah 0, berarti ini hasil adalah PBB-nya. Berarti relatif prima ya? Oke, sip, relatif prima. Begitu, ini relatif prima. Sekarang kita mengecek kongruen sesuatu. Berarti begini, seperti ini. Jadi 17 nih kali seperti dengan Z, gitu. Kita nyari nilai Z-nya, itu kongruen dengan 1, gitu ya. Mod dengan 7, gitu ya. Z-nya berapa? Yang kita cari. Nah, kita cari. Karena kongruen dengan angka 1, kita nyari di sini persamaan. Nah, anggap aja dari ini persamaan 1, boleh ya? Ini persamaan 2, begitu. Kita nyari yang enak tuh, yang 1 adanya nih persamaan 2 ya, betul ya? Dari persamaan 2, begitu. Dari persamaan 2. Oke, persamaan 2 adalah 1, boleh ini? Lihat ini ya. Oke, 1 berarti 7 dikurangi 3 dikali dengan 2, begitu. Oke. Bingung kan? Kayak belum bingung kan? Kemudian dari persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 nanti kita ambil nilai 3-nya. Karena saya masukkan, substitusikan ke 3. Berarti 3 di sini gitu, 17 gitu dikurangi dengan 7 dikali dengan 2. Gitu ya. Kemudian 3.
Oke. Kemudian nantinya 3 di sini saya masukkan ke sini, substitusikan ke sini. Nah, itu. Gitu ya. Oke, jelas. Belum bingung ya? Jangan bingung gitu ya. Kemudian persamaan 1 saya substitusikan ke persamaan 2. Begitu. 1 sama dengan 7 dikurang dengan 17 dikurang 7 kali 2 kali 2. Seperti itu ya. Saya masukkan ke dalam ya. Nanti 1 sama dengan 7 dikurangi 17 kali 2. Jangan dikalikan langsung ya. Min begitu. Bilang kurung ya, agak bingung ya. Saya masukkan ke dalam. Jadi 4 dikali dengan 7. Nah, jadi itu. Belum bingung kan? Belum bingung kan? Oke. Sekarang kan kita intinya nyari ada nilai 7 sama 17 gitu loh. Ini 17 ada ya. Anggap aja koefisien tuh. Itu 7 sama 17. Ya, seperti itu. Ini ada 27 nih. Oke, saya masukkan sekarang. Oke, saya tambahkan jadi seperti ini. Oke, berarti saya lanjutkan 1 di sini. 7 kan, min 2 kali 17 gitu kan. Kemudian plus ya, min kali min plus kan. 4 kali 7 begitu. Ini lanjut berarti 1 kali 7 kan ditambah 4 kali 7 berapa? 5 kali 7. Nah, seperti itu. Min 2 kali 17 seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaannya 17 kali Z. Nanti ini kan kira-kira ya. Kira-kira ini. Oke. Biar gak bingung saya buat positif. 5 kali 7 plus min 2 kali 17. Z-nya berapa? Inilah nilai Z. Nah, seperti itu. Z seperti itu. Oke, paham ya? Berarti inverse gitu. Inverse dari 17 mod dengan 7 itu sama dengan min 2. Begitu ya. Min 2. Jelas ya? Jelas? Min 2 seperti itu. Lanjut ya. Jadi kalau dibuktikan nanti harus 17 dikali dengan min 2 begitu. Min 2 itu dimodkan dengan 7 ya. Itu harus sama dengan 1. Begitu, sama dengan 1. Sama dengan 1. Mau dibuktikan nggak? Dibuktinya kemana? Habis kertasnya dah. Oke, kita buktikan. Boleh. Kita buktikan. Ya, oke lah. Saya pakai kata buat ini yang baru aja. Kita buktikan. Di sini kita buktikan. Oke, kita buktikan. Nah, tadi 17 begitu dikali dengan min 2. Oke, saya modkan dengan 7 kan gitu ya. 17 kali 2 berapa? Min 4, 34 ya. Mod dengan 7. Berarti saya tulis di sini min 34 dibagi dengan 7. Nah, ini harus negatif juga nih, harus negatif juga. Oke, berapa ya? 7 kali 5, betul? Oke, 7 kali 5. Tapi bukan kali 5 positif, tapi negatif. Nah, supaya apa? Min 34 saya bandingkan dengan min 35, begitu ya. Hubungannya ini harus lebih besar. Kan seperti itu ya? Lebih besar, betul sekali. Berarti ini tambah 1, seperti itu. Nah, udah kan? Sisanya 1 kan hasilnya? Tuh ya, cek. Oke, sip ya? Sip, gitu. Sekarang kalau sip, sekarang ke implementasi dari modulo. Oke, dalam bidang network security, keamanan jaringan. Nah, kalau belajar jaringan gitu ya, belajar jaringan ini kepake tuh modulo. Oke, dalam bidang enkripsi. Ya, encrypt itu mengacak sebuah pesan. Itu dalam komunikasi data misalnya, itu data itu ketika dikirimkan dalam jaringan, datanya akan dienkrip, akan diacak. Jadi kalau orang melihat itu data akan bingung nih apa sebenarnya karena udah diacak, begitu ya. Oke, ini istilah dasar kriptografi. Nama ilmunya adalah kriptografi untuk mengacak pesan. Ya, oke, bahasanya banyak tekniknya itu enkripsi, dienkrip. Tapi ilmunya namanya adalah kriptografi, begitu ya. Oke, jadi data awal itu sebelum diacak itu istilahnya adalah plain text. Kita belajar dulu dengan istilah ya. Jadi data awal sebelum diacak itu namanya plain text. Oke, kemudian dienkripsi. Enkripsinya dengan apa? Dengan menggunakan kunci. Dikunci. Nanti dengan kunci dienkripsi gitu ya. Dengan menggunakan kunci, hasilnya adalah data yang terenkrip. Begitu. Data yang terenkripsi seperti itu ya.
Data yang terenkripsi namanya adalah ciphertext. Ciphertext begitu ya. Oke. Kemudian nanti data terenkripsi akan didekrypt kebalikan. Akan didekrypt dengan kunci lagi begitu. Dengan kunci lagi hasilnya adalah data awal. Nah, data awal nih. Data awal yang tadi dikirim ya. Ini awal data awal begitu. Jadi istilahnya jadi berubah jadi plain text lagi. Seperti itu ya. Jadi plain text ubah jadi ciphertext, ciphertext ubah dari plain text lagi begitu. Biasanya apa operasi yang dilakukan di sini di dekripsi maupun di enkripsi pakai modulo begitu ya. Oke. Misalnya nanti data plain text-nya kita simbolkan P, boleh ya. Data ciphertext-nya kita simbolkan C. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita belajar dari mbahnya encrypt, mbahnya penemu encrypt gitu ya. Pada zaman Yunani kuno itu ada namanya Romawi atau Yunani ya, belum salah saya. Romawi yang salah. Romawi bukan Yunani ya. Romawi itu ada raja mungkin ya. Ini Julius Caesar. Nah, seperti itu. Oke, pada zaman itu si beliau ini si Mas Julius Caesar itu mau ngirim pesan ya, biar nggak dibaca oleh si musuh, maka datanya yang dikirimkan tuh diacak. Sudah tahu ya, kayak seperti itu. Sudah tahu kalau teknologi sekarang seperti itu ya. Jadi Mas Julius Caesar itu, Mbah Julius Caesar itu membuat algoritma gitu ya. Namanya adalah Caesar Cipher di apa nama algoritmanya. Oke. Algoritma cukup sederhana, yaitu dia dengan cara menggeser huruf. Dengan menggeser huruf. Tapi ini cikal bakal daripada enkripsi ya, kriptografi ya. Ini menggeser huruf gitu. Dia cuma geser huruf aja. Oke. Sebagai contoh di sini, sebuah data begitu, sebuah data tulisannya adalah matematika begitu. Dilakukan proses enkripsi gitu dengan menggunakan algoritma Caesar Cipher. Ini salah ya. Bukan Cipher, tapi ini Cipher. Nah, kalau Cipher termurah nantinya. Cipher ya. Maaf, salah saya. Cipher dengan menggeser 3 huruf begitu. 3 huruf begitu. Jadi kalau saya punya di sini apa? A begitu. A saya geser 3 huruf. Oke, B, C, D. Nah, jadinya jadi D. Gitu ya, jelas ya. Gitu. Caranya gimana? Pakai modulo nanti. Oke. Jadi nanti seperti ini kan. Nah, data awal gitu. Data namanya apa nih? Data plain text ya. Data plain text kemudian nanti akan dienkripsi begitu. Gitu. Dengan apa nih? Dengan kunci ya. Kuncinya adalah nanti geser tadi apa? 3 huruf. Saya kasih notasi +3 boleh ya? +3 hasilnya adalah data begitu, data yang terenkript. Data terenkript apa artinya? Datanya istilahnya adalah ciphertext begitu. Ini adalah plain text gitu ya. Oke, seperti itu ceritanya. Oke. Nah, data plain ciphertext-nya seperti apa? Nanti kan ditanyakan seperti itu. Oke. Sebenarnya ini udah ada nih. A jadi D gitu, tinggal turut aja. Tapi caranya seperti apa? Begitu kan? Nah, ini adalah caranya. Ini adalah caranya. Seperti ini caranya. Ini filosofinya, proses enkripsi begitu. Ini filosofinya. Jadi plain text tadi akan diubah jadi ciphertext dengan menggunakan kunci. Gitu. Oke, sip. Ini P anggap aja data plain text begitu ya. Data plain text. Kalau sebuah himpunan kita bisa menuliskan, masih ingat himpunan ya? Kita bisa menuliskan ya, nilainya adalah alfabet, misalnya P adalah himpunan alfabet. Misal seperti itu, alfabet. Terus alfa, misalnya memang salah. Alfabet gitu ya. Dari A sampai Z gitu. Terus saja dari A, B, C begitu ya sampai Z. Oke, sip. Ini himpunannya, anggotanya seperti itu. Nah, sekarang artinya 0 ini apa? Ini, artinya 0 seperti ini. Oke. Kalau dalam istilahnya pemrograman, itu ada istilahnya kita nanti belajar namanya array. Nah, kita belajar array. Misalnya saya punya array, nilainya ada 1, 2, 3, sama 4. Gitu aja ya. Oke. Oke, seperti itu. 2, 1, 2, 3, 4. Sama kayak ini kan? Nah, sama. Sekarang, nilai dari array-nya, ini kan nilai dari masing-masing array. Ini kan array keseluruhan ya. Keseluruhan. Kemudian kita bisa menyebutkan nilai dari array ke. Ya gitu. Ya, nilai array ke. Gitu. Kalau saya ingin menyebutkan array ke 1,
Mana coba? Array ke-1 dari ini berapa? 1 atau 2? Jawabannya adalah 2. Kenapa 2? Karena mulainya dari 0 nih. Nah, mulainya dari 0. 1, 2, 3. Paham ya? Mulai bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi kalau array ke-1 sama dengan 2. Kalau di 1 ini array ke 0. Ini baru 1. Begitu. Jelas ya? Maka bisa saya tuliskan di sini A adalah P ke 0. B, P ke 1. Anggap aja K ya Bapak ya, konstanta. Ini K ke 0, K ke 1, sampai K ke 25. Gitu, ini K ke 25. Gitu ya. Oke, sampai K 25. Jumlahnya ada berapa? Kalau total ada 26. Ini kalau total jumlah jumlah elemennya ada 26. Gitu ya, sip ya. Oke. Sekarang seperti ini. P di sini kan, oke, dienkripsi jadinya C, begitu. Nah, kita cari nilai C-nya. Nah, seperti itu kan. Jadi seperti ini. Jadi saya lihat C, begitu kan. C nanti kan seperti ini nih, C. C juga sama tuh. Ini ada sebuah elemen kan. Misal apa di sini, koma apa di sini, begitu, koma apa di sini sampai apa gitu ya. Oke, sekarang kita cari di sini kan posisinya K0 ya. K0 di sini K1, di sini K2 dan seterusnya ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita lihat, kita pengen cari misalnya C pada K0. Jadi C di 0 gitu ya. Ya kayak seperti itu. Sama dengan gitu. Di sini posisinya kita lihat di sini. Sama dengan P begitu. Yang plain text-nya begitu, K ditambah dengan 3 karena digeser 3 huruf ya. Oke. Kemudian nah ini operasi modulo. Kita bayangkan modulo. Modulo dengan jumlah elemennya. jumlah hurufnya ada berapa? 26 bukan 25 ya. Tadi saya jelaskan di mod dengan total hurufnya 26. Nah, begitu caranya. Gitu. Jadi di sini P begitu K-nya berapa? 0 ditambah dengan 3 begitu mod dengan 26. Bisa ya? Oke, lanjut P 3 mod dengan 26 begitu. Ya. 3 mod 26 berapa? 3 mod 26, 3 mod 26 itu hasilnya adalah P3. Coba aja P3 adalah mod 3 begitu ya. Mod 3. P3 berapa? Nah, lihat P3 di sini ya, P3. P3 adalah D. D ya. Kalau di sini kan jadi D. Jadi C 0 itu sama dengan D, begitu. Jadi sekarang seperti ini. Jadi C di sini, oke, himpunan C berarti elemennya dimulai dari D. Kan diubah ya, digeser. Habis D berapa? E. Gitu, habis E jadi F. Begitu kan? Dan seterusnya, berarti ini geser 3 huruf kan, akan digeser ke sana tuh, 3 huruf di sini geser ke sana. Oke, berarti nanti ada X, kemudian Y, kemudian Z, kemudian saya ambil lagi di sini 3 di sini kan. Nah, saya ganti dengan 3 di sini. Jadi koma A begitu, koma B, koma C. Jelas? Nah, itu jadinya. Ini data terenkrip ya. Alfabet yang terenkrip. Nah, terenkrip. C ini terenkrip. Nah, C adalah terenkripsi. Begitu ya. Begitu. Oke ya. 3 mod 26. 3. Yakin nggak? Bingung. 3 mod 26. Kita cari ya. 3 sama dengan 26 kali 0 tambah 3, benar ya? 3 ya. Oke, sip. Sama K1 ini apa itu? C K1 juga sama. Nanti hasilnya pasti E ya, posisi di E. Berarti K1 ya. Oh, K1 P syarat K1 gitu ya. Atau P1 begitu ya. Oke, seperti itu. Gak bingung kan? Oke. Nah, ini hasilnya nih, data terenkrip nih, data terenkrip. Jadi seperti ini tadi kan. Oke, tadi penjelasannya. Jadi yang tadinya A jadi D, begitu. Oke. Kita tadi punya huruf apa sih? Huruf apa matematika ya? Oke. Nanti kita sambil cari. Di sini kalau kita punya plain text-nya hurufnya adalah
matematika dienkrip dengan algoritma Caesar Cipper dengan geser 3 huruf begitu. Jadi M jadinya adalah mana M? M mana? Ini M ya, ini M jadi P. Oh begitu, ini jadi P. A jadi D. Ya. T. T jadi W begitu. T mate E jadi H. Begitu ya. Mate M jadi M, P, A jadi D, T jadi W, I jadi benar gak ya? Benar. I jadi M, nggak salah kan? Ini salah nggak sih? F, I, G, H, K, I salah. Ini ya, maaf. Ini maaf, salah. Salah. Ini bukan M, tapi L. Maaf ya. Oke, ini L. Nah, L tadi mana nih? Saya lupa. L tuh I ya. I, K, ini K. J, K, N ya. KN. K, matematika A, D. Nah, seperti ini bingung kan? Namanya enkripsi. Jadi bingung ya. Ciphertextnya seperti itu. Gitu ya, seperti itu. Ini yang dikirim jadinya. Nah, aman kan datanya kan? Bingung kan yang baca? Apa coba? Jadi PDWHP gitu kan? Encrypt namanya. Nah, kebalikannya adalah dekripsi ya, dekripsi. Kayak dekripsi. Jadi ciphertext ubah jadi plain text lagi. C ubah jadi P. Begitu ya. Ini caranya ini. Ini cipher ya, ciphertext. Kita sekarang nyari P, begitu ya. P misalnya pada posisi ke 0, gitu. Sama dengan C, begitu. K, min sekarang. Tadi plus, sekarang dibalikan lagi jadi min. Nah, 3, begitu. Mod dengan 26, begitu ya. Kita cek sekarang C, K-nya 0, dikurangi dengan 3. Kemudian mod dengan 26. Oke. Kemudian C, langsung aja tadi ya, 0 kurangi 3. Langsung aja min 3, gak apa-apa lah. Biar tahu tahapnya aja. Min 3 mod dengan 26. Berapa sini? Min 3 mod 26. Min 3 sama dengan 26 gitu. Ini kali 0 ya, kali 0. Salah. Bukan kali 0. Bukan kali 0 ya, salah ya. Kali berapa sih? Supaya min 3 itu Oke. Kalau ya saya jadi bingung. Ini kalau supaya positif berarti supaya min 3 berarti ini kali min 1 begitu. Plus 23. Kan? Udah nggak? Ini benar ya? Ini berarti min 26 begitu plus 23. Ini kan kalau saya jumlahkan jadi min 3. Sama ya? Min 3 begitu. Ini kan sisanya ya. Ini modnya hasilnya 23 berapa? Apa hurufnya? Ini kan? A kan? Benar kan? Jadi di sini adalah C 23 A ya. Jadi benar. Jadi P pada posisi K sama dengan 0 itu sama dengan A gitu ya. Jadi P himpunannya isinya adalah elemennya mulai dari A begitu. Kemudian B begitu, C seterusnya sampai Z. Gitu ya, sampai Z. Oke. Wah, terima kasih. Terima kasih, selesai. Ya, selesai. Lama ya. Semua videonya lama, oke. Sponsor seperti itu, subscribe. Enggak, kalau bersuka aja. Kalau enggak, enggak apa-apa. Enggak maksa. Oke, begitu ya. Begitu. Itu fungsi dari modulo. Nah, selesai. Jadi apa itu? Kita sudah belajar tentang aritmatika modulo, begitu. Kemudian ya, aplikasinya dalam hal security, dalam hal ilmu jaringan. Jadi kita bisa belajar ilmu encrypt dasar gitu ya. Siapa penemu encrypt gitu ya, si Mas Julio Cesar gitu ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.